Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih malam hari ini kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk bisa mendengar isi hatimu, urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar apa yang disampaikan sebentar, tidak kembali sia-sia. Terpuji namamu Bapa, in Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Baik. Shalom semuanya, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik tentunya ya. Malam hari ini saya melihat ada yang ikut ibadah juga mungkin dari Wita ya, gitu ya, daerah Timur Tengah ya. Wow, ini udah malam jam 9 ini, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Baik, malam hari ini saya akan bicara mengenai satu topik yang banyak menghantui anak-anak Tuhan di hari-hari sekarang, khususnya di masa pandemi seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai rasa takut, rasa khawatir dalam hidup ini. Tanpa disadari, apalagi dengan berita-berita yang sekarang terus dibombardir, termasuk di Jakarta. Berita-berita tentang corona, COVID, kondisi ekonomi, ya kan. Lalu kemudian banyak toko yang tutup, banyak tab store yang tutup. Jadi banyak orang sekarang dalam kondisi takut dan khawatir, cemas. Bukan cuma sekarang saja, tapi memikirkan apa yang bakal terjadi nanti di depan, kalaupun pandemi ini selesai, gitu ya. Nah, hari ini topik saya adalah saya akan bicara mengenai jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Dan saya akan banyak menggunakan slide untuk saudara lebih mudah mengikutinya. Nah, hari ini saya akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Matius 6, 31, 33, saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Katakan jangan kamu khawatir. Jangan khawatir, ya. Walaupun Anda mute, nggak apa-apa. Yang penting Anda ucapkan, Anda dengar sendiri, ya. Jangan khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Coba katakan, makan, minum, pakai. Nah, saudara, makan, minum, pakai itu bicara tentang kebutuhan kita hari ini. Kebutuhan hari ini. Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari ini. Jangan khawatir tentang apa yang kamu akan makan, apa minum, pakai hari ini. Nah, yang menarik di ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Saya percaya Anda dan saya semua adalah umat pilihan Tuhan yang mengenal Tuhannya tentunya. Nah, saudara, berarti kita berbeda dengan mereka. Mereka boleh penuh dengan kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut, gelisah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan tidak seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Tuhan, sementara kita kenal dengan Allah kita. Akan tetapi di sana dikatakan, dilanjutkan ayatnya, Bapakmu yang di sorga tahu. Jadi Bapa di sorga tahu. Dia bukan cuma nggak tahu, dia tahu apa yang menjadi keperluan kita semuanya sekarang ini. Bahkan bukan cuma yang sekarang ini, yang akan datang pun dia sudah tahu. Yang menarik, Bapak bukan cuma tahu apa yang kita perlukan, tapi dia juga tahu apa yang tidak kita perlukan. Betul ya, saudara? Nah, itu sebabnya penting sekali. Kenapa? Kalau Anda sebagai ayah, Anda tahu kalau anak wanita, anak perempuan, atau anak laki. Misalnya anak perempuan, Anda tahu kebutuhannya di masa depan sebagai seorang perempuan. Sedangkan laki-laki, Anda juga tahu apa yang menjadi kebutuhannya nanti ke depan sebagai seorang laki-laki. Jadi ada yang nggak diperlukan buat seorang laki-laki dan ada yang nggak diperlukan buat seorang perempuan. Begitu bukan? Nah, Bapa di sorga juga sama. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita semuanya. Ayat 33 menarik ayat ini. Di tengah-tengahnya muncul begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan? Sering orang mengutip ayat ini keluar dari konteks. Harusnya ayat ini konteksnya semua akan ditambahkan bukan berarti semua yang kita mau, tidak. Tapi masalah makan, minum, pakai, kebutuhan kita, keperluan kita sehari-hari akan dicukupkan oleh Tuhan. Gitu. Kalau kita mencari kerajaan Allah, ya. Sebab itu dikatakan ayat 34, janganlah kamu khawatir. Diulang lagi dari ayat 31. Jangan kamu khawatir. Tapi kali ini beda dengan yang ayat 31. Ayat 34 bilang jangan kamu khawatir akan hari besok. Kalau tadi makan, minum, pakai adalah hari ini, dan Tuhan bilang jangan khawatir tentang besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bisa susah,
Cukup sampai jam 12 malam, Tan. Nah, kita cukup sampai 12 malam. Begitu lewat jam 12 malam, besok pagi kita harus bersyukur dengan sesuatu yang baru lagi. Tapi realitasnya banyak orang nggak begitu. Nggak begitu. Kesusahan kemarin dibawa hari ini. Kesusahan kemarin dan hari ini dibawa besok. Dan seterusnya. Ya, nah itu sebabnya yang membuat orang makin stres di hari-hari ini, ditambah dengan situasi yang tidak menentu dan tidak pasti dalam hidup ini. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa hati-hati dengan yang namanya khawatir. Karena kekhawatiran itu bisa menimbulkan banyak faktor yang melemahkan tubuh kita sendiri loh secara fisik. Jangan heran imunitas kita drop karena kita khawatir. Karena khawatir dimulai dari pikiran. Jadi jangan dibiarkan kekhawatiran menguasai saudara. Ya. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Khawatir timbul karena apa sih? Anda pernah khawatir pasti, saya yakin. Atau mungkin Anda sedang khawatir sekarang, saya tidak tahu. Saudara, orang yang khawatir biasanya membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Atau belum tentu ada di masa depan bahkan. Nggak tentu ada, nggak tentu di depan, belum tentu terjadi. Dan khawatir itu bersumber dari rasa takut, saudara. Jadi rasa takut dan khawatir ini adalah, kalau saya suka bilang, saudara seiman ini berdua. Mereka ini berdua saudara seiman, takut dan rasa khawatir gitu. Dalam tanda kutip tentunya ya. Saudara, coba saya mau tanya, sebelum saya lanjutkan ke depan, lebih lanjut, saya mau tanya. Anda jujur aja, nggak usah dijawab karena memang Anda juga di mute, nggak bisa jawab. Tapi saudara, Anda berapa banyak ya? Gini, Anda punya pengalaman khawatir dengan satu masalah, beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, Anda punya rasa khawatir, tapi sekarang yang Anda khawatirkan, jadi atau enggak? Kebanyakan, saudara, kalau saya tanya begini, orang khawatir yang lalu, ternyata sekarang sebagian besar bilang, apa yang dulu pernah dikhawatirkan nggak pernah terjadi. Betul nggak? Ya, banyak kan nggak pernah terjadi. Ada yang terjadi, tapi nggak banyak. Kebanyakan tidak terjadi. Nah, kalau demikian berarti kita bikin capek diri kita sendiri sebenarnya dengan kekhawatiran. Setuju nggak, saudara? Ya, tanpa disadari kita khawatir itu membuat kita capek sendiri. Stres sendiri, marah sendiri, gitu loh. Dan kita, istilah saya, kita yang cari gara-gara sendiri. Gitu. Karena kekhawatiran kita membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Makanya kenapa saya suka bilang begini, manusia itu lucu. Kreatif untuk yang negatif. Seringkali manusia itu kreatif untuk yang negatif. Tapi giliran yang positif kurang kreatif dia. Kurang bisa mengembangkan yang positif. Kalau yang negatif cepat bener dikembangin. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Anda sering dapat pasti broadcast dari teman di WA. Lucunya, kalau saya perhatikan orang-orang, kalau dia terima berita negatif, cepat di broadcast ulang. Tapi kalau renungan firman berhenti di kita gitu. Kita nggak broadcast. Lucu kan? Saya suka perhatikan begitu tuh. Iya, saya perhatikan orang-orang gitu. Kalau dia terima renungan ya udah cukup sampai dia. Tapi kalau ada berita yang menakutkan dia sebar gitu. Nah, ini menjadi satu kebiasaan yang kurang baik menurut saya gitu loh. Ya. Nah, mari kita lihat lagi berikutnya. Kita lihat lagi berikutnya. Khawatir hanya membuat seseorang lelah. Bikin saudara dan saya capek. Habis energi, tapi hasilnya nggak ada yang baik. Coba deh lihat. Orang yang khawatir tuh begitu. Capek fisiknya, bisa emosian gitu ya. Dan kalau udah emosi bisa marah, hubungan sama keluarga jadi bermasalah, sama teman bermasalah, bahkan hubungan sama Tuhan juga bisa bermasalah. Kenapa? Karena kekhawatiran. Seringkali yang nggak ada kita buat ada. Makanya kenapa? Berapa banyak di antara saudara, coba saya mau tanya, pernah nggak? Anda cukup angkat tangan aja gini ya, saya mau tanya, karena kita kan Anda di mute. Berapa banyak di antara saudara yang pernah khawatir sedemikian rupa sampai nggak bisa tidur? Coba, pernah? Angkat tangan kalau yang pernah. Orang jujur masuk surga nih. Haleluya. Yes, oke. Nah, kalau Anda pernah khawatir sampai nggak bisa tidur, saya tanya sekarang. Kekhawatiran Anda itu karena masalahnya sampai membuat Anda nggak bisa tidur, atau bayangan yang Anda buat sendiri sampai nggak bisa tidur? Sehingga Anda membayangkan nanti bisa begini. Kebanyakan dari bayangannya kan? Betul nggak? Bukan situasi atau faktanya sih, persoalannya ya
Ya begitu, tapi bayangan kita bermain dengan imajinasi kita, kita kembangin. Tanpa disadari di otak kita, di kepala kita ini ada proyektor. Nah, saudara, kalau Anda di dalam sebuah acara di gereja pakai layar LED, tubuh saudara diproyeksikan di layar LED jadi besar. Padahal Anda nggak sebesar gitu. Betul nggak, saudara? Nah, kadang-kadang persoalan-persoalan kita diproyeksikan oleh pikiran kita yang terlalu cerdas dan terlalu kreatif. Sehingga akibatnya persoalan itu bermain di pikiran kita, dan kitalah yang membuat echonya, dalam tanda kutip, gaungnya jadi besar buat kita. Jadi permainan psikologi sebenarnya. Nah, jadi karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai kita, atau rasa khawatir mencekam kita. Ya, setiap orang bisa khawatir, pasti. Nggak mungkin nggak, termasuk pendeta, termasuk saya, bisa khawatir. Tapi tidak boleh mengizinkan kekhawatiran menguasai kita. Jangan sampai itu terjadi, gitu. Ya, mari kita lihat bagaimana khawatir bisa terjadi dalam diri saudara dan diri saya. Yang pertama, kita bisa khawatir karena ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hidup ini. Iya dong, karena besok kita nggak tahu apa akan terjadi, makanya Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Kita nggak tahu nanti minggu depan gimana, tahun depan gimana, kita nggak tahu. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, itu yang bikin banyak orang khawatir. Saudara, tidak pernah ada yang pasti dalam hidup ini. Setuju nggak? Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Saya selalu bilang nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Cuma satu yang pasti. Apa itu yang pasti? Ketidakpastian. Cuma satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Jadi besok pasti Anda menghadapi ketidakpastian. Jadi hidup ini memang tidak pasti, saudara. Memang hidup ini tidak jelas. Kita maunya kan yang jelas, yang pasti. Betul nggak? Gitu ya? Kita maunya gitu ya. Tapi percaya nggak, saudara? Kalau hidup ini udah jelas, hidup ini udah pasti, Anda dan saya nggak perlu Tuhan. Ngapain ada Tuhan? Orang besok udah pasti, besok udah jelas. Justru karena tidak jelas, karena tidak pasti, kita perlu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa nolong kita di tengah ketidakpastian, yang hanya bisa nolong kita di tengah ketidakjelasan. Disitulah iman kita bekerja. Disitulah pengharapan kita ada. Disitulah kebenaran-kebenaran dan janji-janji Tuhan menjadi nyata. Di saat tidak pasti, di saat tidak jelas. Coba perhatikan dalam hidup saudara, memang ada yang pasti di dunia ini. Nggak ada yang pasti. Siapa yang pikir, saudara, akan ada pandemi kayak begini? Waktu terjadi peristiwa pandemi di Indonesia bulan Maret tahun lalu, ada banyak orang berpikir begini, antar Juni juga selesai. Boro-boro Juni, saudara. Juni tahun lalu. Antar juga September selesai tahun lalu. Nggak selesai sampai sekarang. Nah, saudara, jadi memang nggak jelas, memang nggak pasti dalam hidup ini. Jadi karena itu biarlah jangan biarkan kekhawatiran terjadi dalam hidup saudara. Ketidakpastian, ketidakjelasan itu adalah bagian dari hidup kita semua. Inilah dinamikanya. Terima kenyataan ini bahwa hidup tidak jelas, hidup tidak pasti, jalani bersama dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa khawatir bisa terjadi? Karena fakta hidup yang kita alami. Coba lihat dengan realitas yang ada kita alami sekarang, masalah, tantangan, ekonomi, dan seterusnya. Betul nggak, saudara? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Realitas atau fakta, menurut saudara bisa berubah atau enggak? Yang bilang bisa berubah, coba begini. Bisa berubah atau enggak? Fakta bisa berubah? Yes, good. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau fakta bisa berubah, saya tanya sama saudara yang kedua. Yesus, Tuhan bisa berubah enggak? Firman dan janjinya berubah enggak? Enggak kan? Enggak berubah. Oke, baik. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, tahu bahwa Yesus dan janjinya tidak berubah, fakta bisa berubah, kita harus berdiri di atas landasan yang mana? Yang bisa berubah atau yang tidak berubah? Harusnya kita berdiri di atas landasan yang tidak berubah, yaitu apa? Tuhan dan firman-Nya. Tapi realitasnya, kenyataannya, kita suka berdiri di atas landasan yang justru bisa berubah. Yaitu apa? Fakta. Hari ini, orang bisa miskin, tapi 2 tahun kemudian dia bisa jadi kaya. Betul nggak? Tahun lalu orang bisa kaya, atau 2 tahun yang lalu orang bisa kaya. Hari ini bisa bangkrut. Betul nggak? Karena fakta berubah.
Dulu tahun 1998, ketika terjadi kerusuhan Indonesia, banyak orang bilang Indonesia habis, sejarah Indonesia gelap habis. Tapi berubah tuh, faktanya berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini mengandalkan fakta, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, hanya Tuhan yang tahu. Ambil contoh Bapak Ibu. Saya percaya Anda pernah dengar cerita tentang Lazarus. Lazarus sakit. Pernah dengar ya ceritanya ya di Injil Yohanes ya. Nah, Lazarus sedang sakit, lalu Maria dan Marta mengutus seseorang untuk menjumpai Yesus dan memberitahu kalau Lazarus sakit. Ceritanya begitu. Saya bikin ceritanya aja supaya saudara lebih mudah untuk bisa menangkapnya dan lebih cepat. Lalu orang itu datang pada Yesus dan dia berkata begini sama Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Maksudnya Lazarus. Karena Lazarus orang yang dikasihi Yesus. Makanya orang itu bilang, orang yang kau kasihi sakit. Lalu Yesus menjawab begini. Perhatikan baik-baik jawaban Yesus. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Tapi lewat penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Itu jawaban Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Anda dengar jawaban Yesus seperti begini, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Berarti kesimpulan kita, Lazarus mati apa enggak? Kalau kita dengar begitu. Enggak mati. Iya dong, karena dia sendiri yang ngomong begitu. Tapi ketika orang ini pulang, apa faktanya? Mati enggak Lazarus? Mati. Nah, ketika Anda mendengar dan melihat realitasnya begini gimana? Satu, Tuhan bilang enggak mati, tapi faktanya mati. Piye, kata orang Jawa. Orang Jawa Timur bilang piye toh, ya kan gitu. Gimana ini bisa terjadi? Betul nggak, saudara? Loh kok bisa? Satu, Tuhan bilang nggak mati, tapi sekarang kenyataannya mati. Bukankah kita suka begitu? Dengar khotbah di hari Minggu, kita bilang pendeta ngomong enak ya, tapi faktanya nggak begitu, katanya gitu. Kita kadang-kadang seperti gitu toh. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda jadi orang yang tadi mendengar Yesus bilang penyakit ini tidak membawa kematian, waktu melihat Lazarus mati, pilihannya ada dua loh. Bimbang dan meragukan Tuhan, atau mau tetap percaya sama Tuhan, walaupun Lazarus sudah mati. Nah, seringkali, dengar baik-baik, seringkali kita nggak percaya sama Tuhan karena faktanya kita lihat berbeda. Nah, kayak misalnya Maria, Marta, dan orang yang diutus oleh Maria ini, melihat Lazarus mati, dia cuma bisa lihat sampai Lazarus mati. Tapi Yesus bisa melihat bukan Lazarus mati, tapi dia bisa melihat Lazarus bangkit. Nah, karena Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Sementara Maria, Marta, dan orang yang diutus ini nggak bisa membangkitkan Lazarus dan nggak pernah melihat ada kebangkitan seperti itu. Jadi seperti kita melihat fakta kita final seolah-olah hari ini. Tapi kita nggak pernah tahu kalau Tuhan bisa melihat di depan, yang kita nggak pernah tahu apa yang dia mau kerjakan di depan. Nah, itu sebabnya hati-hati dengan fakta yang bisa bikin saudara dan saya selalu khawatir. Makanya jangan sering-sering mendengarkan data-data tentang corona dan sebagainya. Anda ngikutin berita itu makin khawatir, saudara. Bukan berarti saudara nggak updated, bukan. Tapi nggak perlu dicari. Nggak perlu didengar. Kalau Anda perlu tahu, baru Anda cari tahu. Gitu. Kalau enggak, ya nggak perlu. Kenapa? Karena itu akan membuat saudara makin hari makin khawatir. Makin hari makin bingung. Begitu loh, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita melihat bahwa fakta bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Oke? Yang ketiga, bagaimana khawatir bisa terjadi? Karena adanya berita dan informasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Berita informasi di zaman sekarang ini kadang-kadang disajikan apa yang kita nggak perlu dengar dan kita nggak perlu tahu loh. Coba deh lihat di HP, saudara. Ada begitu banyak berita-berita ya, yang sebenarnya kita nggak perlu tahu, sebenarnya kita nggak perlu dengar. Tapi kita dikasih terus berita itu. Dan mau nggak mau kita dengar. Kita juga nggak tahu itu hoax atau bukan. Tapi kita dengar terus berita itu. Dan itu yang bisa membuat kita khawatir. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh mendengar berita, tapi jangan over. Ya, jangan over. Saudara tahu nggak, saudara? Ada orang hari-hari ini meninggal
karena kebanyakan makan, bukan kurang makan. Iya kan? Betul kan? Nah, hari ini ada banyak orang stres, bukan karena kurang informasi, tapi kebanyakan informasi. Saya tanya sama Bapak Ibu, saya yakin Anda tahu apa yang namanya penyakit-penyakit yang menular pandemi di tahun-tahun dulu sebelumnya. Seperti polio, campak, dan sebagainya. Itu sudah jadi pandemi, saudara. Tapi waktu itu, nggak seheboh sekarang. Nggak usah jauh-jauh, dah campak kejauhan, saudara. Gini deh, Anda tahu kan, COVID ini sebenarnya kan asal-muasalnya SARS. Ya kan? Nah, SARS itu datang dari Singapura dulu. Merebak di Singapura. Nah, waktu SARS merebak, saya banyak travel pakai Singapore Airlines untuk pelayanan ke Amerika, ke tempat-tempat lain. Terbang dengan SQ. Bayangkan setiap mendarat di Singapura atau mau terbang dari Jakarta, itu disemprot disinfektan dulu. Dan ditawarkan penumpang untuk pakai masker. Saya nggak mau. Perjalanan ke Amerika, saya nggak pakai. Kenapa? Karena saya nggak tahu bahayanya di mana itu. Kenapa? Karena kita belum ada yang namanya internet seperti sekarang. Jadi kita cuma nggak tahu, makanya kita seperti itu. Dan ada, maksud saya gini, bukan berarti terus kita sembrono, bukan itu maksud saya ya, bukan itu. Maksud saya gini, kadang-kadang berita itu membuat kita jadi takut ketimbang kalau kita nggak dengar berita itu. Gitu. Kalau ketimbang kita nggak tahu berita itu. Contoh lagi nih, ketika tahun 1998 terjadi kerusuhan, itu setiap laki-laki di daerah wilayah rumah saya, itu kalau mendengar ada kentongan dibunyikan, itu harus keluar semua pria. Dan dipersenjatai sama RT RW-nya. Termasuk saya ini hamba Tuhan, saudara. Dipersenjatai juga, coba bayangin nggak? Ya, pakai bawa buruncing segala. Nah, ada seorang bapak selalu bawa radio. Nah, apa yang dia dengar di radio itu? Dia selalu menyambung kepada sebuah saluran radio yang memberi informasi tentang perusuh-perusuh itu sudah sampai di mana. Dia dengerin terus. Jadi setiap kali ada begitu ya, sekali waktu dia bilang sama saya gini, aduh, saya punya kaki gemeter nih, udah nih ketakutan, kata dia. Ya jelas, dia tiap hari dengerin begitu. Saya nggak dengerin di radio, walaupun saya tahu ada bahaya, tapi karena kita nggak mengizinkan mendengarkan berita seperti gitu terus, itu yang membuat kita masih tenang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian terakhir saya mau bagikan kepada saudara bagaimana supaya saudara dan saya untuk tidak khawatir. Siap? Amin? Oke. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Tentu kita mau lepas dari kekhawatiran, bukan? Iya kan? Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa hal. Ini poin pertama, ini sangat penting. Alkitab tadi bilang, Bapakmu di surga tahu, betul? Bapakmu di surga tahu. Kata Bapakmu tahu, itu penting. Jangan pikir itu nggak penting, itu penting. Kenapa itu penting? Mari kita lihat. Sadari kita ini anak bukan yatim. Banyak orang Kristen, mentalnya bukan anak, tapi mentalnya yatim piatu. Kristen mental yatim. Beda dengan Kristen mental anak. Saya coba jelaskan supaya saudara bisa mengerti apa maksudnya begini. Tahukah saudara, kita semua saya yakin pernah jadi anak paling tidak. Ya, kalau sekarang mungkin ada yang sudah punya anak atau mungkin sudah punya cucu. Baik, saya mau ajak saudara untuk berpikir dan coba renungkan baik-baik. Waktu kita menjadi seorang anak, nggak usah jauh-jauh, kalau waktu kita masih jadi anak, apakah kita bertanya sama orang tua kita, besok saya makan apa? Besok bisa makan nggak? Besok bisa minum nggak? Besok bisa pakaian nggak? Nggak pernah nanya. Kita cuma main aja, betul nggak? Kita tahu orang tua kita pasti sediakan buat kita. Waktu kita sekolah, kita nggak nanya sama orang tua kita, Pak, Ma, uang sekolah bisa bayar nggak? Uang seragam bisa bayar nggak? Uang buku bisa bayar nggak? Nggak pernah nanya. Kita cuma pokoknya tugasnya belajar aja. Betul nggak? Bahkan kita nggak pernah tanya, masa depan saya nanti kuliah gimana? Nggak pernah nanya. Kenapa nggak nanya? Karena kita jadi anak. Kita tahu orang tua kita,
yang mikirin. Justru yang khawatir bukan kita sebagai anak, tapi orang tua. Orang tua yang mikirin, nanti makan apa nih anak, nanti sekolahnya gimana, masa depannya gimana. Orang tua yang mencari jalan untuk mengumpulkan dana buat anaknya sekolah. Betul nggak begitu? Jadi si anak sudah terjamin kebutuhannya, karena dia sebagai anak. Si anak sudah terjamin masa depannya, sudah dipikirkan oleh orang tuanya, disiapkan oleh orang tuanya. Beda dengan yatim. Karena yatim nggak punya orang tua, dia nggak tahu besok bisa makan apa nggak. Jangankan besok, hari ini nanti malam dia bisa makan nggak. Dia nggak tahu apakah besok lusa dia masih bisa menjalani kehidupan seperti biasa, punya baju, bagaimana masa depannya, dia bingung. Karena nggak ada yang mikirin. Makanya jangan heran yatim, untuk bisa survive, untuk bisa menjalani hidup, dia bisa melakukan apapun demi hidupnya. Mencuri, berbohong, menipu, bisa lakukan itu. Demi hidupnya. Tapi beda dengan si anak nggak usah lakukan itu karena dia tahu orang tuanya cukupi segala kebutuhannya. Nah, saya melihat banyak orang Kristen jadi khawatir. Kenapa? Karena mentalnya belum menjadi mental anak. Tapi mental yatim. Percaya sih, dia bilang percaya, di otaknya percaya Tuhan. Tapi tindakannya, mentalnya masih menunjukkan bahwa kita belum jadi anak. Baru hanya sebatas yatim. Makanya kenapa kita berjuang dengan kekuatan kita, berjuang dengan kemampuan kita untuk dalam bisnis, dalam bekerja, bahkan terkadang kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita punya mental yatim. Makanya kita mesti switch. Kita mesti tahu bahwa ada Bapa yang sudah menentukan hari esok yang penuh dengan harapan. Sudah ada Bapa yang sudah menyediakan masa depan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada yang lalu, dia ada yang sekarang, bahkan yang akan datang. Jadi nomor satu, Anda mesti tahu ada Bapa di surga yang memperhatikan saudara. Kalau burung saja dipelihara, karena semua dipelihara, apalagi saudara. Ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang lebih dahsyat daripada itu. Bisa katakan amin? Yes, itu yang pertama saudara ya. Jadi sadari bahwa kita anak. Yang kedua, sadari khawatir itu, mungkin saya akan kasih Anda sampai poin 3 kita selesai karena waktu terus berjalan, kasihan yang ada di timur sana nanti ya. Saudara, yang kedua, sadari khawatir nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada. Apa gunanya? Coba kasih tahu saya. Memang ada khawatir gunanya? Kagak ada, saudara. Orang sesuatu yang belum tentu ada, sesuatu yang belum tentu pasti terjadi kok. Nggak ada. Mungkin takut masih ada gunanya. Mungkin. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa, itu masih mending. Tapi khawatir, apa ada gunanya? Saudara, sesuatu yang tidak ada gunanya harus dibuang. Jangan disimpan. Ibu-ibu paling tahu nih, kalau lagi masak atau lagi mengupas kulit udang, dia lagi masak udang. Nggak pernah ada kulit udang disimpan. Itu bau busuk, bisa bikin kotoran, bahkan lalat bisa datang. Kita harus segera buang. Kenapa? Karena kita tahu nggak ada gunanya. Betul nggak Bapak Ibu? Oleh karena itu sadari. Jadi nomor 2 kita mesti sadar, ini nggak ada gunanya. Buat apa kita pikirin? Nah, banyak orang dipikirin terus sampai nggak bisa tidur, sakit mah, darah tinggi. Kenapa? Karena nggak bisa tidur. Nggak bisa tenang. Hati-hati, saudara. Karena musuh bisa masuk dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Kalau Anda nggak mau khawatir, renungkan kebaikan Tuhan. Saya tahu ada ayatnya yang berkata renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tauratnya siang dan malam. Yes, itu penting. Tapi merenungkan kebaikan Tuhan itu juga penting. Berapa banyak di antara saudara, saya mau tanya sekarang, yang paling sedikit dalam hidupmu pernah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan minimum 1 kali? Siapa yang pernah? Anda pernah? Yes, setiap orang pasti mengalami. Mungkin ada yang lebih dari 1, 2, 3, bahkan banyak pertolongan Tuhan. Nah, atau kebaikan Tuhan. Kita mesti merenungkan kebaikan Tuhan. Itu yang bikin kita nggak khawatir dan takut. Kalau Anda misalnya pernah ngalamin hampir punya kecelakaan yang hampir membawa kematian, tapi diluputkan Tuhan. Renungkan itu. Anda mungkin hampir
bisnismu dikerjain orang, tapi Tuhan singkapkan, akhirnya Anda diluputkan. Ingat itu baik-baik. Ada banyak hal yang tadinya harusnya kita gagal, harusnya kita ngalamin ini dan itu yang tidak baik, Tuhan luputkan. Itu kebaikan Tuhan. Saudara, Anda bisa dipertemukan dengan seseorang dan akhirnya Anda dipromosikan, itu kebaikan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Daud. Saudara, waktu Saul menghadapi Goliat, Saul takut. Karena Saul nggak pernah ngalami kebaikan Tuhan sih. Kalau saya lihat dalam hidupnya, dia sangat bergantung pada dirinya sendiri. Tapi beda dengan Daud. Waktu dia menghadapi Goliat, dia berkata begini, kalau Tuhan membebaskan aku dari cakar beruang, dari cengkraman singa, aku percaya Tuhan akan luputkan aku dari tangan orang yang tidak bersunat ini. Begitu kata Daud. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan satu hal. Ternyata Daud merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah menolongnya, melepaskan dia dari singa dan beruang. Padahal dia punya opsi untuk merenungkan kengerian waktu dikejar-kejar singa dan beruang. Kalau mau, bisa dia renungkan itu. Saudara jangan pikir dikejar beruang, dikejar singa, nggak menakutkan. Ini bukan singa dan beruang Kristen. Yang ketemu Daud bilang shalom gitu. Enggak. Bukan. Ini singa dan beruang lapar yang mau menerkam seorang anak. Tapi dia ingat kebaikan Tuhan yang telah melepaskan dia dari situ. Itu yang membuat dia berani menghadapi Goliat. Hari ini, dalam hidup saudara, berapa banyak Anda merenungkan kebaikan Tuhan? Ingat perkataan Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya percaya kalau sampai hari ini Tuhan sudah tolong saudara dan saya, Dia akan tolong saudara hari besok, ke depan, tahun depan, dan bahkan tahun-tahun yang akan datang. Malam ini, saya mau mengajak saudara, jangan biarkan kekhawatiran menguasai saudara. Yes, kita bisa khawatir, tapi jangan biarkan kekhawatiran mencekam kita, mencengkram kita, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, sakit, marah, emosi, dan sebagainya. Malam ini, mari kita belajar bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Bahwa hidup tidak pasti, hidup tidak jelas, memang demikian adanya. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Supaya kami tidak khawatir, karena hidup ini adalah hidup dalam pemeliharaan-Mu. Kami serahkan semua yang ikut dalam Zoom meeting ini, supaya mereka tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau Roh Kudus terus mengingatkan pesan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya katakan, amin, amin. Saya kembali.